Selanjutnya kita akan bahas tentang gimana sih perfect sama imperfect information tadi kalau misal orang tersebut tuh risk netral gitu ya. Kayak tadi kan kita ngomongin Kim itu bisa jadi dia risk averse atau risk seeking, bisa jadi karena utilitas dibandingkan dengan dolar dia itu nggak linear. Gimana kalau andai kata dia risk netral gitu? Gimana sih jadinya? Apakah expected value of perfect information sama expected value for imperfect information akan sama dengan si Kim tadi? Misal kita punya orang lain namanya si Jane. Jane ini misal katakanlah sahabatnya si Kim gitu ya. Dia juga mau ngadain party. Dia bingung antara mau indoor, outdoor, sama porch sama kayak tadi. Nah, Jane assignment of dollar value are the same of those schemes gitu ya. Jadi dollar value-nya, di dolarnya itu sama kayak punya si Kim. Tapi her utilities are different gitu ya. Nah, dollar value-nya sama. Misal order Sunny tadi si Kim adalah $100 gitu ya, si Jane juga 100. Tapi utility-nya beda. Misal port Sunny si Kim 90, si Jane juga 90, tapi utility-nya si Kim adalah si Jane adalah 0,9 dan selanjutnya. Jadi kalau ada kata dibikin plot antara dollar value dan utility akan membentuk linear ya kan. Sini misal utility ini dollar value-nya, sini utility pasti akan ketemunya adalah garis lurus linear. Nah, jadi di sini Jane sama Kim tadi dollar value-nya sama tapi utility-nya beda. Ini saya akan memperlihatkan ke teman-teman gimana ketika orang utility-nya value berbeda, maka bisa jadi expected value of perfect and imperfect information-nya bisa jadi beda dan keputusannya juga bisa beda. Ya. Contohnya di sini tadi ya, utilitas si Jane. Ini kita gambarkan utilitas si Jane. Utilitas si Jane adalah ketika order Sunny adalah 1, gitu kan? Order Sunny itu 1. Port Sunny adalah 0,9. Port Sunny 0,9 gitu ya. Dan selanjutnya teman-teman plotin ya utilitasnya di sini. Nah, selanjutnya teman-teman juga bisa plotkan dollar value-nya ke masing-masing keputusannya. Misal order Sunny $100 ya kan, di sini order Sunny $100 dan selanjutnya. Nah, gimana kita dapetin expected utility-nya? Ya sama aja kayak tadi, caranya adalah misal dapetin expected utility outdoors ini gimana sih? Tinggal kali aja 0,4 dikali 1 ditambah 0,6 dikali 0. Dapatnya adalah 0,4. Dan selanjutnya, misalnya 0,46 dapatnya dari mana sih? Tinggal aja 0,4 kali 0,4 ditambah 0,6 dikali 0,5. Maka teman-teman kalau hitung akan dapetin 0,46. Nah, keputusannya gimana? Jane akan milih yang mana? Jane akan tetap milih expected utility yang terbesar. Itu adalah rules-nya gitu ya. Di sini yang expected utility terbesar adalah ternyata porch gitu ya, 0,48. Yang satu 0,46, 0,4, dan 0,48. Maka Jane akan pilih porch jika tidak ada informasi tambahan. Beda ya sama Kim tadi, dia akan milih indoor. Kalau teman-teman masih ingat, Kim akan milih indoor. Tapi ternyata ketika utility orang itu berbeda, bisa jadi keputusannya beda. Kayak si Jane tadi, utilitasnya sejalan dengan dollar value-nya, atau bisa dikatakan dia risk netral. Nah, ketika Jane risk netral, ternyata decision-nya berbeda. Dia akan lebih milih porch ketika tidak ada tambahan informasi. Nah, ini kan kita akan bandingkan antara utility antara si Kim sama si Jane. Ternyata si Jane ini utility-nya adalah berbentuk linear. Dan Kim berbentuk seperti ini ya, cembung. Nah, di sini bisa menunjukkan ternyata risk attitude seseorang itu bisa beda. Kalau si Jane, dia cenderung risk netral. Nah, kalau si Kim ternyata dia cenderung risk averse. Kalau teman-teman masih ingat tentang gimana bedanya itu ada di salah satunya ada di slide terakhir di pertemuan ketiga kita. Nah, Jane has a linear utility function. Maka biasanya orang punya utility functionnya linear, dia biasanya cenderung risk attitude-nya adalah risk netral, gitu ya. Dimana utility X akan sama dengan X. Maksudnya adalah utility akan equal sama dollar value-nya. Nah,
Sekarang saya akan ngomongin selanjutnya tentang gimana sih value of perfect information dari si risk netral ini. Karena tadi kan kita ngomongin tentang value of perfect information-nya si Kim, yang mana Kim itu risk averse. Gimana kalau si Jane yang risk netral? Gimana kita dapetin maksimal si Jane itu mau bayar untuk informasi yang perfect? Berapa sih maksimalnya? Apakah sama kayak Kim tadi yang maksimalnya adalah 20? Gimana kalau Jane? Apakah ketika risk attitude-nya berbeda, maksimum maksimum uang yang akan mau dibayarin untuk informasi yang perfect itu akanlah sama? Kita coba lihat. Kita lihat di sini, kita nggak usah bahas lagi yang ini ya. Si Jane akan milih Porsche gitu ya, karena expected utility-nya paling tinggi. Atau karena juga certainty equivalent-nya paling tinggi. Di mana 48 ini dapat dari mana? 48 ini dapetin dari EMV. Ini kalau kita ngomongin EMV ya. Kita tadi dapetin dolarnya seperti yang diketahui, dolarnya itu sesuai dengan utility-nya. Misal expected utility 1 dolarnya 100, expected utility 0 dolarnya 0, expected utility-nya 0,9 dolarnya 90 dan lain sebagainya. Di mana ada kemungkinan hujan dan nggak hujan gitu, 0,4 dan 0,6. 40 ini dapat dari mana? 0,4 dikali 100 ditambah 0,6 dikali 0, yang dapatnya adalah 40 gitu ya. Nah, si Jane akan pilih mana? Jane akan pilih EMV yang terbesar. Kenapa risk netral itu bisa kita pakai EMV aja dibanding expected utility? Karena seperti yang dikatakan tadi, orang yang risk netral itu linear, di mana EMV akan sama dengan EU atau utilitas akan sama dengan dollar value. Jadi as simple as kita pakai EMV, it's enough karena dia fungsinya linear. Nah, di sini si Jane akan milih EMV yang paling tinggi, yaitu 48. Di sini ya, dapat dari 0,4 kali 90 ditambah 0,6 kali 20. Maka pilihannya Jane tadi ketika nggak ada informasi tambahan adalah Porsche. Gitu ya. Kita nggak usah bahas lebih lanjut tentang ini karena udah saya bahas sebelumnya. Nah, gimana kalau ada pawang hujan yang akurasinya adalah 100%? Berapa sih expected value of perfect information-nya si Jane? Nah, itu bisa didapetin dengan dua cara. Ya, cara pertama kita lihat expected value indifference method. Maksudnya adalah kita cari nih ya, berarti berapa sih maksimal yang mau dikeluarin? Kita sebut itu adalah X. X di sini adalah berapa sih maksimal yang mau dikeluarin gitu ya. Nah, tinggal dikurangi aja. Ini kan 100 itu kalau nggak pakai informasi ya kan. Dikurangi dengan X. X adalah nilai maksimal yang mau dikeluarin gitu ya. Jadi semua dikurangi dengan X karena kita harus membayar X dolar ke si pawang hujan. Jadi semua dikurangi dengan X ya. Di sini semuanya dikurangi dengan X. Nah, tadi dikatakan perfect information. Jadi setiap orang tadi pawang hujannya punya informasinya adalah 100% akurat. Jadi ketika dia bilang sunny, maka aktualnya akan sunny gitu ya. Nah, maka di sini 10 dan di sini 01. Ketika dia bilang rainy, pasti akan rain, nggak mungkin akan sunny. Nah, tinggal kita kalikan aja 100 minus X dapat dari mana? Kita cari EMV biasa. 1 kali 100X ditambah 0 kali 0 minus X gitu ya. Kita dapetin dari 100 minus X. Dan selanjutnya teman-teman bisa cari kayak ngitung EMV biasa. Nah, keputusannya adalah carilah EMV yang paling besar. Di sini EMV yang paling besar adalah untuk yang dikatakan sunny adalah 100 minus X gitu ya. Yang dikatakan rainy yang paling besar adalah yang di sini 50 minus X. Lalu cari EMV yang ada di sini gimana? Ya tinggal cari kali biasa ya, 0,4 dikali 100 minus X ditambah 0,6 dikali 50 minus X. Ya seperti perkalian EMV biasa lah. Maka akan teman-teman dapat 70 minus X. Kalau teman-teman hitung, teman-teman bisa hitung sendiri, akan dapat 70 minus X. Nah, expected value of perfect information-nya dapat dari mana? Kita sama dengan kan. Jadi, 70 minus X kita akan sama dengan kan 48. Maksudnya 48 adalah kita samakan dengan ketika dia nggak pakai informasi apa-apa. Jadi, expected monetary value EMV dari yang pakai beli informasi disama dengankan dengan EMV ketika dia nggak beli informasi. Nah, selisihnya itu adalah maksimal uang yang mau dikeluarin oleh si Jane tadi untuk beli perfect information. Ternyata beda ya. Si Jane lebih loyal daripada si Kim tadi ya. Si Jane mau kasih maksimal $22, sedangkan si Kim tadi cuma ngasih $20.
Nah, cara kedua adalah kita lihat certainty equivalent method. Ya, jadi kita cari perbedaan antara certainty equivalent-nya ketika tanpa informasi dengan free information free information si perfect information-nya tadi. Jadi di mana dianggap si perfect information-nya itu gratis. Maksudnya gimana? Yang ini kita nggak usah bahas lagi ya. Tadi si Kim akan pilih yang Porsche dengan EMV atau certainty equivalent adalah $48 gitu ya. Kita dapetin $48 tadi. Ya, maksudnya di sini free information berarti nggak usah dikurangi XX tadi. Kalau yang tadi kan yang di cara pertama kita kurangi semua yang ada di dollar value ini kita kurangi dengan X gitu ya. Ini nggak perlu kita kurangi dengan X karena kita anggap adalah free information gitu ya. Ya, jadi teman-teman tinggal kali aja. Dapat 100 ini dari mana? Jika 1 kali 100 ditambah 0 kali 0 dan selanjutnya. Nah, pilihlah EMV yang paling gede gitu ya. 190, 40 paling gede adalah odor. Ya udah pilih 100. 0, 20, 50 paling besar mana? 50. Ya udah, pilih 50. Nah, dapat 70 dari mana? Ya cara ngitung EMV biasa. 0,4 kali 100 ditambah 0,6 kali 50. Teman-teman dapetin 70. Nah, expected value of perfect information adalah selisih antara si 70 ini dengan 48 atau 22 itu tadi, hasilnya sama aja. Jadi dengan cara yang pertama tadi dikurangi dengan X, misal semua dollar value-nya ini dikurangi dengan X gitu ya, atau nggak usah, anggaplah si dollar value-nya ini adalah si informasinya adalah free, jadi nggak usah dikurangi dengan X gitu ya. Jadi tinggal dikurangi aja selisih antara si EMV-nya free information dikurangi dengan tanpa informasi, akan dapat hasil yang sama gitu ya. Di sini kita dapetin ternyata si Jane sama Kim tadi beda ya value of perfect information-nya. Padahal kan kalau strukturnya decision tree-nya sama ya. Yang membedakan di sini adalah utilitasnya tadi ya. Satu-satunya dikarenakan preference-nya atau risk attitude-nya tadi bisa berbeda.